Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepas Marasi Matupang dengan NIM 20 30 90 11 35. Dan di sini maksud dan tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari MK Psikologi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pengantar psikologi pendidikan. Apa itu psikologi pendidikan? Psikologi pendidikan berarti ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana manusia belajar di dalamnya, di dalam suatu pengaturan efektivitas intervensi pendidikan, dan juga mempelajari tentang pertumbuhan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi saya, yaitu hubungan antara intelijensi dan emosi dengan belajar. Dapat diartikan bahwa intelijensi adalah salah satu faktor internal yang mempengaruhi akademik seseorang. Intelijensi itu sendiri dalam perspektif psikologi memiliki arti yang memiliki berbagai jenis pengertian. Begitu banyak definisi tentang intelijensi menurut para ahli. Definisi intelijensi itu mengalami berbagai perubahan dari waktu ke waktu, tetapi sejak dahulu tidak pernah mengalami pengurangan penekanan pada aspek kognitif. Menurut Wechsler, intelijensi diartikan sebagai keseluruhan kemampuan individu di dalam berpikir dan juga bertindak secara terarah, serta kemampuan untuk mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Selanjutnya, di dalam dunia pendidikan sendiri, kemampuan mengendalikan diri dengan penekanan emosional dikenal sebagai kecerdasan emosional, atau disingkat dengan EQ, Emotional Quotient. Menurut Goleman sendiri, di dalam Palah 256/2015, kecerdasan emosional merupakan kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan dalam menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati, dan tidak melebih-lebihkan di dalam kesenangan. Adapun kecerdasan emosional atau EQ merupakan kemampuan individu di dalam menerima, menilai, mengelola, dan juga mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Di dalam penelitian mutakhir, kecerdasan emosional EQ dinilai sebagai potensi yang tidak kalah penting dari kecerdasan intelektual atau yang biasa disebut dengan IQ. Melalui kecerdasan emosi atau emotional quotient, diharapkan semua unsur yang terlibat di dalam pendidikan dan juga pembelajaran dapat memahami diri dan juga lingkungannya secara tepat, dan juga memiliki rasa percaya diri, tidak iri hati, dengki, cemas, takut, dan murung, serta tidak mudah putus asa dan tidak mudah marah. Kecerdasan emosional tidak tumbuh begitu saja. Dengan kata lain, setiap orang tidak mempunyai intelijensi emosional dengan sendirinya yang didasarkan pada usia biologisnya, melainkan dipengaruhi oleh lingkungannya yang dapat berubah setiap saat pada proses pelatihan yang kontinu. Maka dengan itu, lingkungan dan keluarga berperan di dalam membentuk intelijensi emosional. Pengakuan tentang perlunya mengaktifkan peran EQ sudah banyak diakui baik di dunia pendidikan, dunia kerja, maupun di dalam kehidupan pribadi. Stabilitas atau emotional quotient EQ yang berpusat pada belahan otak kanan
berkenan, berfungsi sebagai hal-hal yang berhubungan dengan kreativitas. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kecerdasan emosi dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan juga demokratis. Untuk yang kedua, mengembangkan sikap empati dan merasakan apa yang sedang dirasakan oleh peserta didik. Untuk yang ketiga, membantu peserta didik untuk menemukan solusi di dalam setiap masalah yang dihadapi. Untuk yang terakhir sendiri, melibatkan peserta didik dididik secara optimal dalam pembelajaran, baik secara fisik, sosial, maupun emosional, dan juga meresponnya secara positif. Menurut Dictionary Day Minute Theme, kecerdasan emosional mempengaruhi perkembangan pada anak-anak karena jika anak gagal dalam melakukan proses perkembangan, maka dia akan gagal dalam menghadapi tantangan hidup dan juga tidak dapat merespon dengan positif pada setiap emosi yang merangsang munculnya emosi. Oleh karena itu, peran di dalam kecerdasan emosional sangat besar di dalam kehidupan. Menurut Goleman, kecerdasan intelektual atau yang biasa disebut juga dengan IQ menyumbang 20% bagi kesuksesan, sedangkan 80% diantaranya kecerdasan emosional dan emotional quotient atau EQ, yakni kemampuan di dalam memotivasi diri sendiri, mengatasi frustasi, mengatur suasana hati, dan juga berempati serta kemampuan bekerja sama. Ini juga berarti peserta didik yang memiliki kecerdasan emosional dapat mengendalikan dirinya dengan baik dalam mengikuti proses kegiatan pembelajaran dan memiliki kesadaran untuk belajar. Adapun kecerdasan emosional dapat menjadikan peserta didik, yaitu satu, peserta didik menjadi jujur, disiplin, dan tulus pada diri sendiri, membangun kekuatan dan kesadaran akan diri sendiri, mendengarkan suasana hati, hormat, dan juga dapat bertanggung jawab. Untuk yang kedua sendiri yaitu memantapkan diri, maju terus, ulet, dan juga mampu mengembangkan inspirasi secara berkesinambungan. Untuk yang ketiga, dapat membangun watak dan juga kewibawaan, meningkatkan potensi dan juga mengintegrasikan tujuan belajar ke dalam tujuan hidupnya. Untuk yang terakhir, mampu memanfaatkan peluang dan juga menciptakan masa depan yang lebih cerah. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan mengenai hubungan antara intelijensi dan juga emosi dengan belajar, yaitu intelijensi adalah salah satu faktor internal yang mempengaruhi prestasi akademik seseorang. Adapun kecerdasan emosional (IQ) merupakan kemampuan individu di dalam menerima segala hal, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitar. Di dalam penelitian terakhir, kecerdasan emosional (IQ) dinilai sebagai potensi yang tidak kalah penting dari kecerdasan intelektual atau yang biasa juga disebut dengan IQ. Kecerdasan emosional tidak tumbuh dengan begitu saja, tetapi dengan kata lain, setiap orang tidak mempunyai intelijensi emosional dengan sendirinya yang didasarkan pada usia biologisnya, melainkan dipengaruhi oleh lingkungan yang dapat berubah setiap saat pada proses pelatihan yang secara kontinu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi
dari psikologi pendidikan. Apabila ada kesalahan, saya meminta maaf kepada Allah dan saya memohon ampun. Bila wi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.